Perkenalkan, nama saya Pinky Jessica, NIM F02245505 dari Fakultas Visipum, Program Studi Hubungan Internasional. Perkenalkan, saya Winike dengan NIM F02243220 dari Fakultas Visipum, Prodi Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Astariananda dengan NIM F024302 dari Fakultas Visipum, Prodi Hubungan Internasional. Shalom semua, halo. Salam damai sejahtera buat kita semua. Halo juga, semoga yang dengar podcast ini dalam keadaan sehat, semangat dan tidak stres amat pikir tugas kayak kita ini. Iya, jadi hari ini kita bakal ngobrol santai tapi serius juga sih soal pergaulan kita sebagai mahasiswa, khususnya di zaman sekarang yang penuh godaan. Betul, apalagi kita sudah mulai hidup jauh dari orang tua. Iya, betul banget. Walaupun kita hidup di Sulawesi Barat, tapi tetap aja kan kita kuliah, tinggal di kos, ketemu dengan orang baru, lingkungan yang baru, dan gak ada orang tua yang ngawasin kita. Iya, nah di situ godaan mulai banyak. Kalau dipikir-pikir ya, jadi mahasiswa itu kayak dikasih kebebasan penuh, mau pulang jam berapa, mau nongkrong sama siapa saja, mau nongkrong di mana, semuanya bebas. Tapi justru di situ tantangannya. Betul, kadang kita ngerasa kita kan udah dewasa, bisa jaga diri, tapi kalau kita nggak hati-hati dan salah pergaulan ataupun salah pilih teman, bisa-bisa kita juga yang malah jatuh. Apalagi di Alkitab udah jelas dibilang di Amsal pasal 13 ayat 20 yang berbunyi, siapa bergaul dengan orang bijak jadi bijak, siapa berteman dengan orang bebal jadi malang. Nah, iya. Dan kita kadang ngerasa saya sih kuat, padahal lama-lama kita bisa ke bawah juga. Iya, tapi kalau dipikir-pikir kan siapa coba yang rugi? Kita sendiri toh. Orang tua sudah capek-capek biayai berharap kita berhasil, tapi kalau kita salah pergaulan, kita justru malah kecewain orang tua kita. Itulah pentingnya kita jaga pergaulan yang sehat, apalagi sebagai orang Kristen, kita juga nggak cuma jaga nama baik keluarga, tapi juga nama baik Tuhan yang kita bawa dalam hidup kita ini. Dan jangan lupa, pergaulan sehat itu juga bikin kita bertumbuh. Teman yang baik itu yang saling memotivasi, saling ingetin kalau kita udah mulai malas-malasan, dan yang terutama saling mendoakan. Betul banget. Dan tantangan lain nih tentang mengasihi musuh. Aduh, kalau dipikir manusiawi ya susah banget. Iya, apalagi kalau kita sakit hati atau pernah dikhianati oleh teman atau orang yang dulu kita percaya, dan kayak misalnya teman dekat. Aduh, obrolan kita ini kayaknya mulai personal banget ya. Dan kayaknya saya tahu siapa yang akan disindir di sini. Siapa? Ya, nggak usah disebut lah. Yang penting kita sudah belajar move on kan ya? Ya iyalah. Tapi ya itu, dia tantangan kita sebagai orang yang percaya. Yesus pernah bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau dipikir-pikir juga susah ya. Ya banget, tapi ini yang bikin kita beda. Kadang kita mikir kayak, saya mau kasih kode di status WA atau mau upload story galau lah. Kayak balas dendam nggak? Iya, padahal kalau kita terus ikutin perasaan daging, kita sendiri yang capek. Tapi Betul. Ini yang bikin kita pahit, malah kita yang sulit maju. Makanya di pergaulan kita sebagai mahasiswa, selain kita jaga diri, kita juga belajar rendah hati, belajar memaafkan, belajar membuka diri, biar kita nggak jadi orang yang trauma pergaulan dan nggak jadi pahit hati. Iya, kadang Tuhan izinkan pergaulan atau hubungan yang bikin kita sakit itu supaya kita belajar lebih sabar, lebih kuat, lebih dewasa, dan tetap pegang teguh iman kita. Nah, betul. Tuhan mau melatih kita jadi lebih sabar, lebih kuat, lebih dewasa dalam iman. Intinya, sebagai mahasiswa Kristen, kita pilih pergaulan yang membangun, yang bikin kita makin dekat sama Tuhan, makin sayang sama orang tua, dan makin punya hati yang siap kasih, bahkan ke orang yang pernah nyakitin kita. Catat ya guys. Dan ingat, bergaul bukan cuma soal cari teman-teman happy saja, tetapi juga tempat kita menjadi terang dan garam untuk sesama. Betul. Jadi itulah obrolan santai kita hari ini. Oh, udah selesai kah? Iya deh, Iya.
Cocok, selesai, lanjut. Semoga bisa jadi refleksi juga buat kita semua, biar makin bijak dalam pergaulan, makin kuat iman, dan tetap jadi anak Tuhan yang berdampak bagi sesama. Oke, itu aja dulu. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Namanya juga ngobrol santai ala anak-anak Unsulbar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah. Bye-bye.